Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam pembelajaran virtual atau daring di pertemuan yang pertama. Izinkan sebelum Bapak memasuki ke materi, perkenalkan, nama Bapak Kadmari yang bergelar sarjana pendidikan. Bapak mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 9. Kemudian di sini Bapak menyertakan nomor handphone kepada kalian apabila nanti ada pertanyaan kaitan dengan mata pelajaran, nanti bisa kalian tanyakan. Seluruh peserta didik yang Bapak banggakan, Bapak cintai, kelas 9 SMP Teknologi Pilar Bangsa. Nah, untuk mengawali di semester pertama pembelajaran yang diterapkan di SMP Teknologi Pilar Bangsa adalah virtual atau daring atau online melalui aplikasi Joylink ya. Kemudian masuk ke Google Formulir, kemudian kalian mengisi absensi yang tadi kalian isi di atas. Kemudian nanti setelah selesai ada penugasan soal, tolong soalnya diisi, kemudian baru dikirim. Cukup 1 kali kirim saja sudah cukup. Nanti tinggal konfirmasi ke nomor kontak Bapak atau WA Bapak ya. Nah, dalam 1 tahun ke depan nanti apa saja yang kita akan pelajari di ilmu pengetahuan sosial ya. Mari kita ke daftar isi, yaitu kita akan mempelajari 4 bab. Bab 1 tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bab 3 ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir bab 4 yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, di semester 1 ini kita mempelajari 2 bab. Yang 2 bab laginya nanti untuk semester 2 atau semester genap. Nah, untuk mengawali pertemuan pertama, apa yang harus kita pelajari yaitu bab 1 tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, seperti apa? Sebelum kita masuk ke materi bab 1 yaitu tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, tujuan pembelajaran untuk kalian harus mampu mengetahui lokasi dan batas-batas benua atau di setiap benua dengan tepat ya. Nanti akan Bapak kasih materinya setelah ini. Kemudian setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mendeskripsifikasikan perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Jadi nanti kalian harus bisa mendeskripsikan tentang kondisi alam di setiap benua, karena kita di setiap benua berbeda-beda kondisi alamnya. Contoh seperti di Indonesia ya, negara Republik Indonesia, kita beriklim tropis seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik harus mampu menelaah dinamika penduduk
di setiap benua di dunia dengan tepat. Kemudian yang keempat, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang, antar benua. Peserta didik harus mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Ya, ada pengaruhnya apa saja, nanti kamu harus bisa menelaah dari kejadian interaksi keruangan yang terjadi antar benua, ya. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai, ya. Kalian pun harus mampu yang tadi disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke materi bab 1, ya, tentang interaksi antar ruang, antar benua dan benua lainnya. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, terutama benua Asia yang di dalamnya ada negara Republik Indonesia. Kemudian kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, ini letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Di sini, di dunia ini terdapat 5 benua, ya. Yang pertama ada benua Amerika, yang di peta dunia ini sudah diwarnai, ya, dengan warna berbeda. Di sini ada benua Amerika. Kemudian benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Nah, benua Amerika posisi geografisnya terletak di 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara dan sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Luas wilayahnya yaitu 42 juta kilometer persegi. Itu luas benua Amerika. Kemudian luas wilayah benua Afrika yaitu 30,29 juta kilometer persegi. Kemudian benua Eropa memiliki luas wilayah sebesar 10,35 juta kilometer persegi. Kemudian benua Asia yang di dalamnya terdapat negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah 44 juta kilometer persegi. Kemudian benua Australia memiliki luas wilayah 8,9 juta kilometer persegi. Nah, benua Asia di sini bisa dilihat di peta benua Asia dan ukuran luasnya yang paling luas adalah benua Asia. Ya, memiliki, jadi benua yang paling besar terdapat di dunia adalah benua Asia, yang tempat di dalamnya ada negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua oleh Amerika, benua Amerika, ya. Kemudian yang ketiga yaitu benua Afrika, yang keempat benua Eropa, yang terakhir paling kecil yaitu benua Australia. Bisa terlihat pada layar kalian masing-masing di peta, ya. Itu ukurannya pun pasti kalian bisa membedakan dari segi ukuran, ya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, apabila ada salah kata atau dalam salah penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang begitu penting untuk keluar rumah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita beserta keluarga kita semua supaya terhindar dari wabah COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 segera musnah dari muka bumi ini, diambil oleh Yang Maha Kuasa supaya cepat beres pandemi ini, supaya kita bisa belajar tatap muka seperti sedia kala.
Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.